Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita semua, anak antum dan anak keturunan kita, agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita untuk hari ke depan. Amin. Ada pembahasan materi. Ini mumpung materi awal tahun, pendidikan dimulai di semua tempat di Indonesia, maka kita jadikan ini sebagai materi awal pembahasan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari keberanian kepada anak keturunannya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap anak-anak yang ganteng-ganteng ini, sudah tidak usah sedih dibilang ganteng, siap gitu. Dibilang ganteng kok lalu sedih, tidak boleh. Yang bilang kita jelek itu orang yang berkhianat. Padahal kita bawaan lahirnya sudah ganteng, ya toh? Iya. Antum harus pede ya. Anak melihat satu kekurangan yang kurang bagus yang ada di sini. Anak-anak antum kurang pede. Kurang pede. Antum harus tingkatkan itu. Sampai mereka itu bercerita tentang apa yang dia kerjakan dengan penuh keyakinan. Ustadz kami bercerita waktu zaman dahulu kala, lihat bagaimana pedenya seorang cleaning service. Bagaimana pedenya seorang cleaning service? Dia ketika bekerja, dia bersihkan semuanya. Kemudian setelah itu ada orang masuk, did you see? Dia bilang, kan sudah lihat belum bagaimana hasil kerja saya? Bagaimana hasil pekerjaan saya? Bagus atau tidak? Kalau ada kekurangan tolong sampaikan. Ini kan yang bisa melakukan seperti ini adalah orang yang yakin. Anak-anak kalau dia cerita, dia menyampaikan ide, menyampaikan argumentasi, jangan antum mentahkan, tidak boleh. Jangan. Mereka adalah generasi kita untuk waktu yang akan datang. Usia-usia seperti ini diajak duduk, makan bareng. Memang di luar ini tidak bagus, tapi lain halnya dengan di sini. Ini adalah lembaga pendidikan, tempat kita mendidik kader-kader kita. Berbeda dengan ketika kita sedang ada tamu atau kita berada di area perumahan, maka tempatkan di area perumahan. Tolong anak-anak disingkirkan karena akan ada pembahasan. Jangan sampai nanti anak-anak malah menjadi aib. Tapi di dalam lembaga pendidikan seperti ini, antum harus perlakukan mereka sehingga mereka itu ketika bertemu tamu itu pede. Nanti kalau anak lagi bawa anak-anak dua perempuan, antum duduk sama dia, tanya namanya siapa, apa yang dikerjakan, bagaimana di sini, enak enggak? Dia akan bercerita dengan penuh keyakinan karena dia tahu kalau dia bicara akan didengarkan. Sudah selesai sudah zamannya. Ya, sudah selesai sudah zamannya. Zaman dulu kalau orang-orang ngomong itu nggak diperdulikan, tidak boleh. Sekarang bukan begitu zamannya. Sekarang itu zamannya ketika mereka memberikan masukan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Sini cara kamu salah. Metode pendidikan sekarang kita mengambil sikap seperti ini adalah seperti ini. Dia matangnya bagus, dan besarnya indah, kebijakan dia luar biasa. Nah, tolong ini kita sama-sama membangun. Ya.
Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kita bodoh, mau kita pintar, kita tahu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirina. Bukan ahlu sunnah seseorang yang tidak bisa menyayangi yang muda dan tidak bisa menghormati yang tua. Ini simbol di dalam tubuh salafi. Kita berbicara kepada yang tua, G, kulunun, Pak D, apa masukannya? Gak boleh yang muda ini mentang-mentang tamat sekolah, baru keluar dari Madinah, Mekah, langsung dia melewati yang tua. Adabnya tidak ada, tidak boleh. Abu Lahab dan Abu Jahal itu dari Timur Tengah atau dari Trenggalek? Dari Timur Tengah. Maka tinggal kita aja, tamatan Timur Tengah ini pulang mau jadi Abu Jahal atau pengikut Nabi. Jangan antum juga mentang-mentang, ini tamatan Madinah, pulang lantas jadi Nabi. Enggak. Tetap adab dan adab. Ada masanya dia akan memimpin, ada masanya dia akan membangun, dan ada masanya dia akan berkiprah di kancah nasional. Kapan? Setelah yang tua sudah tidak ada. Maka jangan sampai diabaikan yang begini-begini. Sayang, sungguh disayang. Mereka hidup bersama kita, ya. Sholat juga Masya Allah sekarang sudah, anak kecil sudah boleh sholat di samping orang tua. Zaman dulu kan tidak, betul enggak? Ke anak kecil, sana. Akibat didikan model-model seperti itu, akhirnya anak muda zaman sekarang, ya, yang koruptor itu. Karena apa? Dari kecil dilarang sholat, dan yang dia tahu sholat itu adalah main. Allahu Akbar. Coba dia antum letakkan di antara antum, dia akan melihat betapa besarnya gumpalan tangan bapak yang ada di sebelahnya. Tangannya iki kalau mendarat di wajahku iki bonyok iki ya. Nah, jadi akhirnya dia mau ngelihat ke kanan kiri, mati kita. Dan apa yang terjadi? Mereka sholatnya khusyuk, sholatnya ibadah, bagus. Itu yang terjadi. Dan anak-anak ketika ke masjid, di tempat kami, anak-anak diperlakukan sebagaimana diperlakukannya orang tua. Sehingga ketika mereka kita tanya dan beribadah, kalian duduk di sini, apa yang kalian bahas? Lapor Ustaz, kami berbicara seperti ini. Adab dari mereka berbicara sudah kita ajar dari kecil, karena mereka merasa dihargai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik anak-anak kita contohkan, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ulang, wahai anak-anak, samillah, ucapkan bismillah. Tapi Ustaz angel, Ustaz sudah dikasih tahu pagi siang sore. Iya, mendidik anak-anak memang begitu. Antum mending ngasih tahu pagi siang sore malam, ini sampai subuh. Tak boleh ngomong. Duduk samping Daniel, sana putar. Duduk samping Daniel, duduk samping Daniel, duduk samping saudaranya situ. Nah, sana duduk samping Daniel, jalan. Berdiri. Nah, berdiri sana, Daniel pegang saudaranya. Nah, duduk samping Daniel. Daniel pegang saudaranya. Nah, begitu. Jadi jangan khawatir, dan janganlah kita marah kepada dia dengan marah yang benci. Tidak boleh. Kami berbicara seperti ini bukan untuk enggak. Ya Allah, ya Rabb, makanan kita udah mau kita makan, udah kita pisahin buat tamu kita, pas giliran kita mau ambil hilang.
sikat sama anak-anak. Jangan berpikiran ini anak-anak tidak bisa diatur. Jangan, tanya dia baik-baik. Kenapa makanan itu yang kamu makan? Afwan Ustaz, anak kira tidak dimakan, mubazir daripada nanti rusak begini. Bayangkan, dia dari kecil sudah memiliki argumentasi yang ilmiah. Betul tidak? Kalau dia jawab seperti itu, ilmiah. Berarti kesalahan kita kurang bikin tulisan. Ini makanan untuk tamu, tolong dijaga. Dijaga sama mereka. Satu kacang aja, satu biji kacang nggak disentuh. Shh, itu tamu. Kita salafi, sebagai seorang mukmin, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka muliakanlah tamunya. Anak-anak harus didampingi pagi, siang, sore, malam, hidup seperti itu. Dengarkan kepada dia kajian cerita bagaimana Bilal bin Rabah dahulu kala mempertahankan keislamannya dengan perjuangan yang begitu dahsyat. Kita bercerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah sampai Allah turunkan kisahnya di dalam surah Al-Fil, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa atas langit dan bumi. Anak-anak berharap jadi Iron Man. Siapa lagi? Spiderman. Siapa lagi? Superman. Di dalam bahasa Arab, nama-nama ini adalah alamatul istifham, tanda tanya. Spiderman, man, siapa yang spider? Nah, Superman, siapa yang super? Tidak ada. Tapi ketika pagi, siang, sore, jazakallah khair, apa, matur suwun. Nah, matur suwun, hampir salah aja. Jangan sampai mereka itu didikannya kurang dikarenakan orang tua sok sibuk. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Abdullah bin Abbas duduk. Ya ulam, sambillah. Mau makan, ucapkan bismillah. Ini suatu hal yang kecil. Kita bicara hari ini tentang real kehidupan kita, ilmu yang benar-benar kita pakai dari sekarang. Bagaimana cara mengucapkan bismillah? Mulutnya diajarkan. Jangan marah, nanti dia lupa lagi, tegur lagi, nanti dia lupa lagi, tegur lagi, nanti dia lupa lagi, tegur lagi. Ada seseorang yang dia itu datang menangis. Mungkin kita menganggap bahwa anak-anak ini tidak terlalu ngefek buat kehidupan kita. Salah. Kami kalau kajian tidak perlu banyaknya orang atau enggak. Mau 2 orang, 3 orang tetap ada kajian. Kadang kita di pedalaman itu perjalanan 8 jam pergi ke suatu tempat untuk kajian. Nanti jamaah yang hadir itu lebih tidak mengalahkan jamaah yang kita bawa. Kita pergi pakai satu Innova isinya 8 orang. Terus yang hadir itu tidak melebihi jamaah yang kita bawa. Dan anak-anak harus terdidik dari sejak kecil. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah berikan hidayah kedua atau 3 orang ini. Kita jangan euforia. Maunya kajian itu penuh sampai di luar, harus bikin pamflet atau bikin spanduk. Wow, Ustadz kibar. Anak kita dari kecil itu sudah diajarin untuk sombong. Siapa yang ngajarin? Ya orang tuanya. Antum ngaku, enggak ngaku, antum ngaku aja sudah. Kalau ada ustadz ini datang, oh ayo kita hadir, iki ustadz kibar, iki internasional bicara. Wah, saya paling benci kalau sudah kayak gitu. Mending enggak ngisi kajian. Lebih selamat dunia akhirat kita makan pecel, makan sate daripada ngisi kajian. Antum ketemu kita di mana aja, antum lihat gaya kita ya sudah begini. Karena kami tidak mau anak kami kelak satu hari menjadi orang yang menggunakan baju kebesaran. Itu aib. Apa yang kami makan itu yang antum makan. Kemana kami jalan seperti itulah antum berjalan. Tanya sama keluarga saya di sini.
Kita orangnya hidupnya nggak aneh-aneh. Harus mendapat pelayanan fasilitas seperti ini, harus seperti ini. Kenapa? Ini ke depannya 5-10 tahun ke depan anak-anak antum nanti akan meninggalkan dakwah ini. Padahal sekian banyak ilmu yang dipakai, yang selalu dipakai dan tidak ditinggalkan apa? Ngajar baca Quran. Sekian banyak kita ini, yang paling sukses siapa? Hamam. Karena setiap sholat adakah di antara anak-anak ini meninggalkan baca Al-Fatihah? Tidak ada. Yang berdoa, mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Itu kita ngambil ilmu yang pasti-pasti aja. Tidak bagus itu anak-anak dididik dari kecil sudah diajarkan, pilih-pilih ustad. Nanti kalau ustad ulum yang ngisi yang hadir sekian, ustad anu yang ngisi yang hadir sekian, ustad ini yang ngisi yang hadir sekian. Kan tidak lucu. Padahal berkahnya, walaupun seorang ustad itu ngisinya santai, tenang kayak kita gini kan, ya kadang-kadang full energi ya, karena bawaan orang Kalimantan itu kan jauh. Kalau ndak digas mobilnya itu ndak jalan. Ya. Kita karena kebanyakan jalan di tol. Nanti ada ustaz-ustaz kita yang lebih senior, belum tentu kita mampu mengalahkan beliau di dalam mendoakan jamaah. Banyak ustaz-ustaz kita itu ketika duduk, antum tidak nyambung ilmunya, tapi kehidupan antum lebih berkah, ngerasa enggak? Karena apa? Beliau-beliau itu ketika dia pulang ke rumah, sepanjang jalan dari sini ke Bedali ya beliau ya? Ustaz Ulu Bedali ya? Nah, dari sini beliau menuju ke rumah, selama itu beliau insya Allah dan biiznillah selalu berzikir dan mendoakan jamaah yang hadir. Ya Allah, mereka yang sudah hadir, kasihanilah mereka, sayangilah mereka, berikan hidayah kepada mereka. Itu lebih bermanfaat daripada ilmu yang kita pelajarin hanya untuk membedakan seorang ustaz. Bagaimana nanti anak kita mau jadi apa? Cobalah kita pikirkan. Umur bapak-bapak ini insya Allah tidak lebih dari 10 tahun lagi. Yakinlah. Ya. Dari sekarang tuh mulai mikirkan, ya Allah, anak harus punya aset. Umur anak 10 tahun sisa ini. Nah, setidaknya kita meninggal sudah ada yang bisa melanjutkan perjuangan kita. Pikirkan itulah. Kita terlalu banyak mikirkan musim panen. Kita terlalu banyak mikirkan sesuatu dan lain hal. Belum lagi mikirkan walimah, hantaran dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, yang pasti itu mati. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qul biyamin, bagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abdullah bin Abbas, makanlah dengan tangan kanan. Setelah dengan ucapan, yaitu dengan fi'al, dengan tingkah. Bagaimana kita di rumah? Anak-anak itu pagi, siang, sore, malam diomongin. Nah, kalau mau tidur jangan lupa baca doa. Jangan lupa pulang ke rumah ada orang tua ngomong begini, ngomong begitu. Ya mungkin kalau bahasa di Jawa berbeda ya, seperti itu. Kalau kami di Kalimantan beda. Anak-anak ini Masya Allah, anak dari kemarin tidak ngelihat ya. Anak-anak nyolot sama orang tua. Nyolot, tahu nyolot kan bahasa sini kan. Orang tuanya ngomong, dia ngangkat suara. Anak kalau ngelihat kayak gitu, anak tidak mau tahu itu anak antum atau bukan antum, jangan tersinggung. Kepala dia ke kaki, kaki dia ke kepala. Sini. Kamu ngomong lagi, coba ngomong lagi. Hati-hati kalian ya. Oke? Aman? Nah. Dari kecil dibiarkan untuk seperti itu, bahaya. Lihat apa yang terjadi kepada umat hari ini.
Ini efek pendidikan yang dulu rusak. Tidak bisa berbicara kepada anak, tidak membetulkan tingkah anak yang salah. Apa yang terjadi? Qadarullah masya fa'ala. Ketika orang tuanya sakit, mana bapaknya? Lagi lagi ke rumah keluarga yang lain. Loh, kenapa ke rumah keluarga yang lain? Iya, di sini nggak ada yang ngurusin, anaknya semuanya sibuk kerja. Bagus nggak didengar? Mending tinggalin pekerjaannya, hidupnya mengabdi ngurusin orang tua. Pasti ujungnya apa? Ya nanti kalau kita ngurusin orang tua tidak kerja, orang tua makan apa? Wah, udah mulai ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, Allah berikan kita pekerjaan, Allah berikan kita rezeki, tanpa kita harus menganiaya dan menzalimi orang tua. Antum didikannya salah. Segala sesuatu selalu dikaitkan dengan duit. Duit bisa membeli sebuah kenikmatan, tapi kebahagiaan tidak. Belum tentu orang yang makan pizza, burger, cake lebih enak daripada orang makan pecel. Makanan paling enak di Kediri apa, Daniel? Pecel. Kebahagiaan itu bukan permasalahan mahal dan murah, tapi kebahagiaan itu terdapat pada berkah. Berubahlah, sudahlah. Bapak-bapak, didiklah anak dengan hati yang tenang. Didiklah anak-anak kita dengan jiwa yang lapang. Didiklah anak-anak kita dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami tidak mampu. Ini dulu, ini yang paling penting. Ya Allah, kami tidak mampu. Kalau kami untuk mendidik anak kami tidak mampu, kami nyerah dari awal. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang maha hidup, yang maha menegakkan segala sesuatu, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan. Tolong perbaiki kehidupan kami. Jangan membuat kami bersandar kepada diri kami. Pagi, siang, sore, malam, anak-anak aneh. Kalau zaman kiai-kiai zaman dulu itu disalawatin. Nah, saya besar di Jawa loh ya. Jadi kiai-kiai kita dulu tuh selalu ngajarin, itu bocah-bocah itu diselawatin, difatihahin. Itu maknanya inginnya adalah didoakan anak kita ini. Jangan mentang-mentang antum Ahlus Sunnah lalu anak-anak tidak pernah didoakan, Wahabi sekalian tuh. Tidak boleh. Ya, adab itu yang perlu sebelum kita tinggalkan. Ya Allah, tolong jaga anak istri kita. Astagfirullah, la tudi'u wada'i'u. Anak kita di pondok duduk kajian ini, pertama kita mulai. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini mendapatkan berkah daripada ilmu yang kita sampaikan. Ketika dia makan, kita berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah mengajarkan Abdullah bin Abbas, ya gulam samillah, ingat kepada Allah ketika mau makan. Ingat, sebut nama Allah, bismillah. Tujuannya apa? Ini rezeki dari Allah. Ini rezeki Allah yang kasih, kita tak punya apa-apa. Berdoa, nak berdoa, mudah-mudahan makanan yang kita makan ini berkah, bisa menjadi power, energi bagi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan selalu membahas hal yang aneh-aneh. Akhirnya anak kita itu menjadi hamba yang bersyukur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terima kasih apa atas nikmat yang kau limpahkan dan berikan kepada kami hari ini. Ya Allah, orang tuaku lelah, mereka capek, ya, mereka penat. Kalau orang sini bilang pegel, ya, mereka pegel. Tolong kau gantikan setiap langkahnya dan pegelnya menjadi sebuah pahala yang besar.
Orang tua jangan perhitungan sama anak, perhitunganlah sama Allah. Mau kajian dari Wates ke sini, berapa kilo Wates ke sini? 10 ya. 10 kilo itu berarti berapa langkah? 1 kilo itu 500, 1000, 2000 langkah. 2000 langkah berarti 10 kilo itu 2 kali 10, 20.000 langkah. Semoga Allah ampuni antum dosa-dosanya 20.000. Pernah menghisap begitu enggak? Nah, ini jangan sampai enggak dapat pahalanya, sayang. Harus diniatkan. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan an-niyah tijaratul ulama. Niat itu merupakan perdagangannya para ulama. Mau ke masjid tidak berharap kecuali kepada Allah. Ya Allah, saya akan berjalan ke masjid. Tolong hitung langkah kami sebagai ampunan. Tolong hampusi dosa kami sebagai suatu kebaikan dan dihilangkan semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Maka Allah akan menjadi menghisapnya. Jangan tidak dihitung Pak Pendi, tidak dapat pahalanya nanti. Nah, beda. Sekarang anda mau tanya secara kaidah, orang yang panjangkan jenggot niatnya untuk ibadah sampai panjangkan jenggot untuk karena style rocker, beda enggak? Beda. Yang memanjangkan jenggot untuk ibadah maka dia dapat pahala per detik di dalam hidup dia. Yang tidak maka tidak dapat, sayang. Bensin jelas habis. Apalagi waktu habis, capek pasti, lelah. Tapi tidak dapat hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sebelum jalan ke masjid, biasalah ya namanya anak-anak ya Nil ya. Kalau dibangunkan tuh suka agak ngomel-ngomel dikit ya Nil ya. Nah, selama perjalanan jangan dilawan. Nah, salah satu tanda seseorang itu munafik atau tidak yaitu ibadah dia di masjid. Kita tidak ada uzur. Kita tidak sedang safar. Maka dia lihai dia. Kalau kita lagi safar, ayo kita ke masjid. Bukankah kita adalah orang yang Allah berikan uzur? Nah, dibalas kan? Jadikan rumah tangga antum itu rumah tangga yang romantis, nikmat. Memang ada sebuah hadis ya, sebuah hadis yang disebutkan bahwa tapi para ulama khilaf di dalam perkara sahihnya hadis ini. Yaitu kul amrin lam yada bi bismillah fa huwa ajdam. Setiap segala sesuatu itu tidak dimulai dengan bismillah maka perkara tersebut tidak bernilai. Ya. Akan tetapi secara makna benar. Nah, coba antum bayangkan perjalanan Wates ke Ngancar. Nah, ini kan semakin mendekatkan diri kepada Allah, naik kan? Allah di mana Daniel? Di atas. Berarti perjalanan kita semakin dekat kepada Allah. Harapan kita adalah perjalanan yang jauh itu kita selalu mendapatkan pahala. Nanti pas pulang semua dari kajian itu berdoa. Ya Allah, semoga kajian yang barusan kami hadir dan kami duduk, Allah, Engkau ampuni dosa-dosa kami dan Engkau berikan berkah kepada keluarga kami. Itu terasa pada diri kita semua. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajari anak. Yang anak khawatir apa? Ini ngaji selama ini ilmunya hilang. Ini repot ini ya. Ini benar-benar repot. Kita ambil ilmu dasar. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan untuk selalu ingat kepada Allah. Memakai harta, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidur, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Hati gundah gulana, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau berdoa, mau minta sesuatu, ya, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak kecil ketika dia minta permen orang tuanya tidak mau kasih, dia kekeh. Apa bahasa Indonesianya kekeh? Kekeh itu bahasa Jawa kayaknya ya. Bukan. Apa? Bukan terseduh-seduh. Kekeh dia pokoknya harus dapat. Bersikeras. Dia minta sama orang tuanya tidak dikasih, dia minta permen. Tapi dia bersikeras.
untuk mendapatkan permen tersebut. Apa yang dilakukan dia? Dia pulang ke kamar, di balik pintu dia berdoa. Ya Allah, ya Allah yang maha memberikan kami. Dedek minta permen, Abi tidak mau kasih. Ya Allah, dedek minta permen, hanya Allah yang bisa kasih. Kalau antum dengar doa kayak gitu gimana? Ya wes, ini permennya. Terjadi sama anak seperti itu. Kita tidak mau ngasih dia. Tak ikutin, penasaran. Siapa yang nyuruh kita penasaran? Allah. Kemana anak ini pergi? Saya ikutin. Balik pintu, buka pintu, di balik pintu dia berdoa. Ya Allah, dedek minta permen. Ya Allah, ya Allah. Hidup yang indah seperti itu. Nah, jangan gaya komunis. Apa gaya komunis? Mau sesuatu minta sama manusia. Pendidikan mereka komunis zaman dulu kan seperti itu. Supaya menganggap Allah itu tidak ada. Jangan. Bahkan anak kita sakit, nah ini dokter nyuruh ngasih obat, tapi dokter tidak bisa menyembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan kita? Allah. Berdoa sama Allah, air putihnya ambil, baca ya Allah. Abang lagi sakit ya Allah. Nah, hanya Allah yang bisa menyembuhkan abang. Obat ini hanya sebagai wasilah ya Allah. Sembuhkanlah abang. Tauhid di dalam rumah tangga sudah terbangun dengan baik. Ini generasi kita ke depan. Dan kalau sudah seperti itu, ingat pesan Rasulullah SAW pada Abdullah bin Abbas, ya gulam ifadillah yahfadka. Wahai anak, jagalah hukum dan norma-norma di dalam Islam, jagalah hukum Allah, nanti Allah yang jaga kalian. Ini janji Allah kepada kita. Nah, kita kan sudah lama ngajinya. Dan jangan khawatir, kita lagi enak ngaji-ngaji gini, ada sana dangdutan, ada sana dagelalan, di sana koplo. Wah, saya di sini geleng-geleng ini. Ya, alhamdulillah di sini bukan rumah saya. Kalau rumah saya cukup WA aja. Dul, mau kamu matiin atau yang saya matiin ke situ? Jangan Pak Ustadz, saya aja yang matiin. Nah, kalau kami di Kalimantan kayak gitu. Yang aneh-aneh itu di WA. Dul, iya Ustadz, saya matiin aja Pak Ustadz. Besok ketemu kasih hadiah, kasih kue. Maaf ya, tadi malam tuh saya udah ngantuk. Kamu lo pakai headset. Ya. Emang boleh Pak Ustadz denger lagu? Lah, menurut kamu gimana? Ya kan katanya Pak Ustadz tidak boleh denger lagu. Terus kenapa kamu hidupin? Iya Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, katanya. Itu terjadi di lapangan. Jangan ketika kita melihat orang yang bermaksiat atau orang yang melakukan suatu kesalahan, antum musuhi dia. Jangan, dia salah. Tapi ambillah celah cara masuk kepada dia, setidaknya dia mendengarkan dakwah ini, gitu loh. Saya berharap satu ngancar ini semuanya berakidah dan bermanhaj salaf. Amin. Nah, antum tidak boleh, tidak pede, harus pede. Semangat, satu diajak. Nah, amal nanti bawa lagi tetangganya, kawannya. Ya duduk di kajian. Kamu hidup mau sampai kemana toh? Besok kalau mati gimana? Satu, masing-masing kita berlomba bawa teman ke kajian. Dan juga sampaikan sama ustadznya, Ustadz ini alhamdulillah ada teman baru. Jangan nanti ketika baru datang langsung dibahas materi-materi yang membuat dia bingung. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Akhirnya seperti orang tempo dulu, pulang kajian semua prasasti disikat, kepalanya hilang semua. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar, bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi caranya salah. Begitu. Kita didik dari hal terkecil, anak-anak ini. Di sholat, didoakan, tolonglah, minta tolong sekali kita.
Belum tentu nanti tahun depan anak akan melihat antum lagi. Tidak, belum tentu. Bisa jadi ini adalah kunjungan terakhir kami ke sini. Bisa jadi. Jangan berharap yang aneh-aneh. Tapi ini adalah masa depan kita semuanya, anak-anak ini. Antum akan beda merawat sesuatu yang akan menjadi aset dan tidak. Saya berbicara tentang sebuah motor Vespa Kongo Garuda tahun 50-an. Kalau dia tahu dulu belinya, barang ini kalau disimpan dirawat bisa mahal. Sekarang harganya berapa? 250 sampai 300 juta motor. Dia akan merawat, dilap dia, dijaga dia. Ini aset iki. Betul enggak? Iya. Apalagi ini aset kita semua. Dirawat baik-baik, dididik baik-baik. Kalau dia jalannya keliru, kata orang Jawa, segera diluruskan. Tidak boleh kalian begini. Kita jaga baik-baik aset. Jangan nanti ketika dimarahin satu marah, yang satu marah, ini tidak beres antum. Kami pegang sepupu itu 30-40 orang sepupu itu kita pegang. Kalau saya marah, marah. Kamu salah sini. Kamu jangan ulangi lagi seperti itu. Kami tidak suka mukul. Jadi ketika orang tuanya datang, tolong jangan diajarin begini lagi. Anak ini baik. Jangan kalian rusak. Lebih galakan kita daripada orang tuanya. Karena orang tua zaman sekarang ini orang tua perusak semua. Ngakulah antum. Jangan sampai anak tes anak-anak ini. Mau ngelihat dia matanya rusak karena game. Boleh enggak anak megang HP? Boleh, enggak ada masalah. Dia dengerin kajian, anak-anak kami biasa dengerin track, dengerin Fit Kids dan lain sebagainya. Ada jamnya, ada detiknya dia megang barang tersebut. Jangan setiap anak nangis kasihan buat anak. Kalau anak nangis tuh ceburin, mandi, biar dingin dia. Di sini kan Masya Allah, airnya kan nikmat toh. Apalagi air yang ditampung di bak-bak itu. Sini masih mau nangis. Lagi. Nah. Mau nangis? Biar Ustaz cobain. Mikir dia, aku nangis lagi mati kita Wak, katanya. Jangan antum rusak mereka dengan seperti itu. Ya. Kita bisa ngelihat matanya itu ketika berputarnya itu sudah tidak sinkron. Tidak boleh seperti itu. Hampir anak-anak kecil kita temui dimanapun hari ini tidak ada kisah seperti anak zaman dulu. Cobalah tanya sama beliau ini, anak-anak zaman dulu itu takut segan sama orang tua ya Pak ya. Zaman dulu ketemu orang tua, nggih, aku tidak berani itu. Sopan. Kenapa? Mereka berinteraksi dengan manusia dan tahu mana yang harus dihormati dan mana yang tidak. Anak-anak zaman sekarang, hilang etiket adab dan moralnya. Siapa yang merusaknya? Orang tua. Allah Subhanahu wa taala firman kepada kita, "Qu anfusakum ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Rusak orang tua zaman sekarang karena kesibukannya membiarkan anaknya dengan hal tersebut. Tolong kita rubah dari sejak dini, sama-sama kita berdoa. Kita semuanya berdoa agar anak-anak ini Allah berikan hal yang lebih baik untuk kedepannya. Amin. Ya, seperti itu tolong sangat dijaga. Nanti di lain waktu insya Allah kita akan bersama-sama membahas materi yang lain. Saya insya Allah masih lama di Kediri. Ya, masih agak lama di Kediri. Besok kan ada rapat di luar pulau. Habis itu balik lagi ke Jogja hari Jumat, Sabtu sudah di sini lagi insya Allah. Nanti kita sampaikan mungkin materi yang lain tentang kitab tauhid. Ini tentang tauhid, ini tauhid yang kita lupakan ilmunya.
Ya. Nah, demikian antum janganlah, jangan aneh-aneh belajar. Ustaz, tolong kita pembahasan masalah khilafiyah ini. Sudahlah, lebih bagus kita ngurusin anak istri. Lalu antum membahas khilafiyah yang ada di luar, perselisihan antara Ustaz Anu dengan Ustaz Anu, antum sama istri aja tidak ada yang berani. Khilaf terus. Kalau udah khilaf sama istri mesti apa? Mesti ngalah, betul enggak? Ayo. Padahal udah jelas istrinya salah. Nah, lebih bagus seperti ini, kita pulang bikin planning 1, 2, 3. Nah, bismillah, ajak dia cerita, duduk ngobrol. Kalian mau apa lagi habis ini? Kalian mau bagaimana? Pulang dari kajian kita menuju ke rumah, kita hitung dan sepanjang jalan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Berdoa terus seperti itu. Mau makan kita berdoa, ya Allah, terima kasih atas nasi. Sedikit apapun kita makan, nasi itu, beras itu berapa bulan? 3. Antum sini lebih pakar hal seperti itu, lebih jago tentang masalah pertanian. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang terkecil? Nah, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagi yang berada di rumah, bagi yang berada dimanapun, nanti kita jawabnya online. Tafadhol silakan WA ke 081345 296492. Zaman sudah berubah ya. Kalau zaman dulu tanya itu pakai kertas. Nah, zaman now tanyanya pakai WA. Tafadhol. Nah, Bapak, ini nomor saya nih. Boleh di save, Ustaz? Boleh. Soalnya yang pakai bukan 1 orang, 3 orang. Satu nomor WA bisa untuk 3 orang. Jadi kami, tim kita di sana juga pakai, di lapangan juga dipakai. Ya. Wah, kalau gitu enggak boleh WA yang aneh-aneh. Antum mau ngapain WA yang aneh-aneh gitu kan pertanyaan. Apa yang antum WA yang aneh-aneh? Ya, tanya yang normal-normal aja. Tafadhol 081345. Silahkan yang mau nge-save nomor 081345 296 492. Kosong 081345 296 492. Kosong 081345 296 492. Ya. Kita menuju kan jelas-jelas itu menuju kebaikan. Ya. Setiap langkah kita tidak bisa ingat, masa tidak hitung. Iya, harus diniatkan. Lillah, harus lillah. Jangan antum nah ini disebut dengan sensitivitas. Manusia ketika pertama kali dia ibadah atau pertama kali dia pergi ke masjid, dia tobat, nangis. Wah, ya Allah, akhirnya saya bisa ke masjid. Karena udah keseringan. Nah, itu tidak boleh. Kembali hidupkan sensitivitas kita dari rumah. Sebelum jalan naik motor, tenangkan dulu 1 menit, 2 menit, berpikir, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sudah jalan. Itu harus menenangkan diri, istiqomah. Itu suatu keharusan. Ketika antum tinggalkan hal seperti itu, sensitivitas kita akan menurun. Coba anak, siapa yang dalam bulan ini, anak kasih hadiah. Siapa yang dalam bulan ini sudah memandang wajah istrinya 5 menit? Angkat tangan. Udah Ki, dosa angkat tangan Ki, yang aneh-aneh. Ya. Duduk pandangi wajah dia 5 menit aja. Duduk sama istri ngobrol 5 menit atau pandangi wajah dia. Ya takut 1 menit udah ngeri. Tuh.
Tapi wajah istri 5 menit duduk ngobrol sama dia. Saya berapa menit? Oh, berjam-jam. 8 jam, 6 jam sama istri. Ya karena jalan, safar. Begitu. Kami biasa berjam-jam hadapi istri. Duduk, ya apa ngobrol, habis itu jalan. Gitu. Nah, itu sesuatu hal yang sensitif, jangan sampai hilang. Hilang kebaikan romantis rumah tangga itu hilang. Walaupun kita ke masjid itu niat kan dapat pahala, tingkat sensitifnya harus dihidupkan kembali. Beda, antum merasakan beda antum duduk di mobil, di motor, ya Allah bismillah mau pergi kajian, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Buat diri kita itu tidak akan sampai ke sini kecuali karena pertolongan Allah. Ya Allah, saya tidak bisa nyampe ke atas kecuali karena Engkau yang menolong kami. Oh, berkah hidup antum. Coba antum lihat. Setiap mau makan sebelum antum telan minum kopi. Nah, kemarin saya ngopi tempat Pak Toto. Ngopi sebelum kita minum. Ya Allah, nikmatnya. Saya berdoa apa? Jangan sampai saya muntah. Karena kami nggak bisa ngopi sembarangan. Dapat kopi yang aneh-aneh tetap langsung keluar. Cash itu. Nah, antum nyambung kan? Ada yang seperti itu. Kami minum kopi, tapi kalau dapat yang aneh-aneh langsung, wah. Saya berdoa, ya Allah selamatkanlah saya dari kopi ini. Semoga ini berkah dari Mas Toto. Masya Allah, sampai malam nikmat tidur enak. Nah, boleh tuh kapan-kapan ngopi lagi Mas Toto. Nah, seperti itu. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan di setiap waktu, setiap detik. Nah, ada lagi tafadhol. Ini ada WA masuk. Wah. Ya, kesimpulannya aja. Bagaimana kalau istri kita itu emang tidak mau diajak ngobrol? Bukan istri, tidak ada perempuan yang tidak mau diajak ngobrol. Karena kita tidak terbiasa aja. Perempuan itu mau diajak ngobrol, apalagi antum kasih cincin. Iya. Beli dulu yang imitasi. Dek, ada cincin nih, Dek, bagus. Untuk apa Mas beli cincin? Udah lama aku tidak belanjain kamu. Coba kamu lihat, cantik enggak? Cantik. Pakai, kok ringan Mas? Ya ini imitasinya dulu. Yang aslinya nanti nyusul. Nah, ya kalau berani ya tafadhol. Ajak. Mau perempuan itu, perempuan mana yang tidak mau diajak ngobrol? Mungkin kita sudah lama hilang hal tersebut, sensitivitasnya hilang. Ya. Karena keluarga itu, nikmatnya berkeluarga itu adalah di situ. Ketika ingat ya, ini ada satu pesan nasihat dari Syekh kita. Kita mengira tidak ada faedahnya atau mungkin faedahnya sudah lepas, enggak. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 manusia yang Allah berikan naungan pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 manusia yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka pisahkan Allah. Sama istri gimana? Cinta enggak? Oh pasti. Beda perasaannya sama teman. Pulang ketemu ngumpul, sayang, dipeluk, habis itu pergi lagi. Tinggal dulu ya, iya. Nanti baru mulai jalan. Halo, ada apa? Ada yang ketinggalan, Dek. Apa yang ketinggalan? Anu, perasaanku. Ya. Antum udah lama enggak gitu kan? Anak yakinnya kayak gitu aja. Allah foto Mas habis kajian Ustadz kok jadi. Anak yakin kalau antum berbuat gitu, apa katanya? Mas, jenengan sakit tau. Ya, seperti cobalah dibuat kehidupan seperti itu. Nah, ya.
Bahasa di antar dunia ini boleh beda, tapi tingkah semua orang pasti sama. Anda ceritakan tentang perbedaan bahasa. Mungkin kalau kita bicara samping kita teman kita negro atau Eropa semuanya, ya halo, di mana kamu? Ya, saya benar-benar kangen dan rindu sama kamu. Semoga Allah jaga kamu. Oh ya, amin. Tapi kalau udah, wah, cek sun jarak jauh. Itu mau bule, mau orang Eropa, mau orang Arab semuanya paham. Gitu-gitu banget sama bini Pak katanya. Ya, ini terjadi anak-anak merindukan pasangannya, Masya Allah, seperti punuk yang merindukan rembulan purnama. Ya, seperti itu. Naam. Fadal, ada lagi? Jangan takut kalau nanya sama saya. Jangan takut, kalau sama saya nanya aja. Saat ini apa perkara pribadi, tidak apa-apa, yang penting jangan aneh-aneh. Ya. Dan ingat, jangan pernah update status ketika punya urusan keluarga. Tidak boleh. Untuk tidak mengindahkan sunnah Nabi SAW. Kalau antum tidak bermedsos itu antum lebih selamat. Tapi Ustaz buat dengar kajian, enggak. Medsos yang antum pakai itu 100% yang dengar kajian cuma 5%, sisanya maksiat. Buang jauh-jauh. Lebih bagus antum baca Quran, duduk, sudah. Kalau mau pun simpan, ambil filenya aja, download di internet, kajian kitab tauhid 1 sampai 40, download. Oh masih ada 7 lagi, download lagi. Itu lebih selamat daripada punya gadget yang canggih-canggih yang aneh-aneh, akhirnya tidak digunakan untuk ibadah. Tolong itu dengarkan baik-baik. Daripada antum punya handphone bagus, RAM-nya kuat, memorinya kuat, akhirnya anak yang main game. Oh, sama seperti antum nyediain api gede antum sediain, atau kayu bakar banyak antum sediain. Kasih tahu sama anak-anak, itu kayu bakar sudah bapak sediain, bensin, pertalite di samping sudah sediain, koreknya di dapur sudah disediain. Kamu sebelum loncat ke kayu bakar itu kamu siram dulu. Ya, kayu bakarnya pakai pertalite. Habis itu baru kamu bakar di situ ya. Nanti bapak lihat kamu dari bawah sini. Antum seperti itu kalau menyediakan anak fasilitas untuk seperti itu. Membunuh anak secara pelan-pelan. Saya strength masalah permainan game dan handphone itu, saya paling murka dengan hal seperti itu. Ini wajah-wajah mereka ini tidak ada yang edik, tidak ada yang edik, tidak ada yang sudah maniak, tidak ada yang sudah rusak tentang game. Ayo, Ustaz sebelum tanya betul enggak? Itu kelihatan, kelihatan. Anak kalau sudah tidak mau diatur, tingkahnya sudah aneh-aneh, pasti game, pasti handphone. Betul enggak? Antum tahu, semuanya orang tua sekarang tahu. Tapi gimana lagi? Sudahlah. Ini cuma pesan itu aja. Sudahilah sampai di sini. Jangan seperti itu, tidak bagus. Ya, itu dulu yang kita kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya. Anak-anak kita jadi soleh dan solehah. Ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.